penasaran sampai ganteng-ganteng dideportasi gitu ya? Iya, tapi sebenarnya kenapa mereka dideportasi pasti bukan cuma hanya karena ganteng kan? Oh gitu Pasti ya? ada hal lain mungkin. Oke. Mikir. Langsung kita lihat aja penjelasannya pemirsa. Ini dia. Ketampanan membawa petaka. Pemirsa, memiliki wajah cantik dan tampan merupakan dambaan bagi setiap insan. Maka tak jarang berbagai cara pun dilakukan demi menunjang penampilan mereka agar sedap dipandang mata. Namun bagaimana jika kecantikan atau ketampanan yang dimiliki justru malah menjadi bumerang bagi orang tersebut? Mungkin pemirsa pernah mendengar ya, jika beberapa waktu lalu seorang pria bersama dua rekannya asal Abu Dhabi dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi, bahkan kabar ini cukup menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena jika biasanya deportasi dilakukan lantaran kasus pelanggaran izin tinggal, namun pria yang bernama Omar Borkan Al-Ghala ini dideportasi karena memiliki wajah yang terlalu tampan. Kabar ini sontak membuat banyak pihak mengerutkan dahi sambil bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan ternyata pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan itu karena khawatir ketiga pria ini dapat membuat kaum hawa jatuh cinta hingga menarik syahwat wanita yang melihatnya. Dan pemirsa, lalu bagaimana kasus ini menurut pandangan Islam? Apakah ini suatu kesalahan yang fatal meski hanya karena ketampanan semata? Berikut ulasannya. Pemirsa berita Islami masa kini, kebijakan semacam ini rupanya pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu jalan-jalan di malam hari melaksanakan tugas sebagai khalifah, tiba-tiba datang seorang wanita yang memanggil-manggil nama Nasr bin Hajjaj. Lalu wanita itu berangan-angan untuk bertemu Nasr sambil bersyair, apakah ada jalan mendapatkan arak agar saya dapat meminumnya? Atau apakah ada jalan untuk menemui Nasr bin Hajjaj? Lalu pagi harinya Umar mencari identitas Nasr bin Hajjaj. Maka seketika Umar radhiyallahu anhu menyuruh Nasr untuk datang. Dan ternyata Nasr bin Hajjaj adalah orang yang pandai bersyair serta memiliki rambut indah dan wajah yang tampan. Kemudian Umar memerintahkan agar rambutnya dipangkas habis. Namun setelah dilakukan, justru membuat Nasr semakin terlihat tampan. Lantas Umar memerintahkan agar dia memakai surban. Namun pemirsa, setelah Nasr memakai surban, justru menambah ketampanannya dan menjadi hiasan baginya. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak akan tenang bersamaku seorang laki-laki yang dipanggil-panggil oleh perempuan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberinya harta yang banyak serta mengutusnya ke Basrah agar Nasr melakukan perdagangan yang dapat menyibukkan dirinya dibandingkan memikirkan banyak wanita. Dan kisah ini disebutkan oleh sejumlah ulama dan disahihkan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Al-Isabah 6485. Pemirsa, kisah ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, mengapa Umar bin Khattab seolah ingin menutupi ketampanan yang dimiliki Nasr bin Hajjaj? Tentu saja yang dilakukan Umar bukan karena beliau iri dengan Nasr bin Hajjaj. Maka untuk dapat mengerti apa yang dilakukan Umar bin Khattab, kita perlu memahami satu kata kunci, bahwa syariat Islam adalah syariat yang membuka setiap jalan kebaikan dan menutup semua celah yang buruk. Oleh karena itu, dalam urusan yang haram, Islam tidak hanya melarang yang haram saja, namun juga melarang semua celah yang dapat mengantarkan kepada yang haram. Islam mengharamkan zina, maka Islam juga mengharamkan setiap celah menuju perzinahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam bahwa sesungguhnya syariat datang untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan dan menyempurnakannya, serta menghilangkan semua bentuk kerusakan dan menguranginya. Menjaga kebaikan yang sedikit itu lebih baik dibandingkan mengabaikannya. Mengurangi keburukan yang sedikit itu lebih baik daripada membiarkan semuanya. Majmu' Fatawa 15312.
Dan salah satu realisasinya yaitu sikap Umar bin Khattab tadi yang mendeportasi Nasr bin Hajjaj dari kota asalnya Madinah ke kota Basrah. Hal ini dilakukan Umar karena beliau mendengar beberapa wanita mengidolakan sosok Nasr. Dan pemirsa, mungkin ada yang berpendapat jika apa yang dialami Nasr ini adalah suatu hukuman untuknya. Namun jika disebut sebagai hukuman, hal itu termasuk hukuman yang sangat ringan. Karena Nasr bin Hajjaj hanya dideportasi ke tempat lain dan tetap beraktivitas sebagaimana masyarakat lainnya. Selain itu perlu kita ketahui bersama, kebijakan pemerintah muslim dalam hal ini adalah menjaga akan munculnya peluang maksiat yang lebih besar, sehingga tujuannya sebagai pendidikan bagi umat muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam lanjutan fatwanya bahwa Nasr bin Hajjaj sebenarnya tidak melakukan dosa maupun perbuatan keji sehingga dia layak dihukum. Akan tetapi mengingat ada beberapa wanita yang tergila-gila dengannya, maka beliau diperintahkan untuk mengurangi kadar ketampanan pemicu fitnah. Maka dengan dideportasi dari negerinya akan mengurangi pikiran yang galau serta dia akan menyadari bahwa dia sedang dihukum. Dan semacam ini hakikatnya adalah menjauhkan orang dari kekhawatiran timbulnya perbuatan keji dan mabuk cinta sebelum itu terjadi dan bukan sebagai hukuman. Majmu' Fatawa 15/313. Kemudian, bagi orang yang dideportasi, biasanya akan merasa dirugikan karena telah menjadi korban. Namun hal ini merupakan pengorbanan yang amat besar karena akan berdampak pada kemaslahatan yang dapat dinikmati banyak orang. Nah, pemirsa, dari kisah ini, maka telah kita ketahui bersama ya, jika apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi juga pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejadian ini termasuk syariat Islam yang harus dijalani. Semoga saja kisah ini dapat memberikan ilmu yang berharga agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, jadi gitu Nuh. Jadi memang maksud dari pemerintah Arab Ya. Saudi ini supaya meminimalis terjadinya maksiat. Iya, benar Gitu. sekali. Apalagi kan perempuan di sana sudah mulai banyak yang mengeluhkan si pria tampan ini Iya, kan. iya, iya, Takut iya. terjadi sesuatu akhirnya dideportasi. Benar sekali. Gitu. Memang ini adalah satu peraturan syariat Islam juga mungkin ya, karena memang ini pernah terjadi pada zaman kekhalifannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Nah, bagaimana waktu itu adalah seorang pemuda yang begitu tampan sekali yaitu Nasr bin Hajjaj gitu ya. Akhirnya dideportasi gitu karena ketampanannya. Sampai pertama disuruh botakin dulu, tetap tampan, dia pakai sorban, tetap tampan. Akhirnya daripada sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti akan terjadi maksiat gitu ya, lebih baik adalah langkahnya dideportasi gitu. Dan ini terjadi juga di zaman pemerintahan sekarang. Pemerintah Arab Saudi juga melakukan itu gitu. Jadi nggak usah heran sebenarnya sih ya, Iya, karena bener. pernah terjadi dulu gitu ya. Iya, dan ini terulang kembali. Terulang Oke, kembali. setelah ini kita akan membahas tentang wanita-wanita yang dilaknat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.